Ibu punya waktu? Punya, ada apa Ibu? Oke. Saya ingin bercerita mengenai permasalahan siswa yang saya hadapi. Masalah apa ya Bu kalau boleh tahu? Masalahnya berkaitan tentang motivasi siswa. Motivasi siswa yang kadang naik, kadang turun. Solusinya untuk agar motivasinya itu tetap konsisten, tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh, jadi Ibu mau mencari solusi bagaimana siswa Ibu bisa tetap konsisten semangatnya dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Iya, Ibu. Baik. Menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Harapan saya dari pembicaraan kita hari ini itu dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, solusi agar motivasi semangat siswa itu dalam belajar itu konsisten. Harapannya seperti itu, solusi. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan lebih lanjut apa sebenarnya terjadi di kelas Ibu? Oke. Yang terjadi itu dalam proses pembelajaran di kelas, motivasi siswa itu menurun pada saat materi yang diajarkan itu sulit, atau susah mereka pahami. Tapi di saat materi yang diajarkan itu mudah dipahami, semangat belajarnya itu meningkat. Jadi saya mencari solusinya agar semangat belajarnya itu tetap konsisten walaupun materi yang diajarkan itu sulit, tapi tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, baik Ibu, kita akan mencoba membahas itu ya. Yang pertama yang mau saya tanyakan kepada Ibu itu materi yang sulit itu yang seperti apa menurut siswa Bu? Materi yang sulit itu menurut siswa yang saat proses penyelesaiannya itu menggunakan banyak rumus atau rumusnya itu susah dipahami oleh siswa. Misal materi trigonometri atau logaritma, itu materi yang dianggap oleh siswa itu yang sulit atau susah dipahami oleh mereka. Seperti itu ya, jadi materi-materi yang menggunakan rumus itu jadi momok buat mereka, sehingga motivasi belajarnya menurun. Baik. Menurut Ibu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, maksudnya dengan materi yang sulit itu, apa yang bisa Ibu lakukan sehingga materi yang sulit ini tidak dirasakan sulit oleh siswa? Yang dilakukan mungkin dengan selain memberikan motivasi, dengan memberikan media pembelajaran yang menarik. Misal kita bisa kasih media pembelajaran berupa game yang melibatkan mereka aktif sehingga proses pembelajaran yang awalnya membosankan jadi enjoy, dan pemberian materi juga yang kita usahakan cari materi yang mudah atau proses penyelesaiannya itu yang mudah dipahami oleh siswa. Jadi solusi yang Ibu pikirkan tadi yaitu memotivasi siswa dengan cara pelajaran yang sulit itu dijadikan lebih menarik dengan media pembelajarannya, baik itu berupa game atau media lainnya. Apakah ada solusi lain Bu untuk meningkatkan motivasi siswa? Pemberian materi yang menarik mungkin. Tadi kan medianya, sekarang materinya. Materinya itu diapakan Bu? Materinya mungkin kita pakai dengan bisa materinya kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari siswa.
mungkin dengan mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari, siswa lebih mudah, lebih gampang memahaminya. Mengaitkan dengan kehidupan. Iya. Oke. Kalau misalnya ibu membuat itu, apa potensi yang ibu miliki untuk melaksanakan, maksudnya membuat media menarik itu, potensi yang ibu miliki apa? Apakah ibu ahli dalam membuat game, atau ahli dalam menggambar, atau apa yang ibu miliki? Untuk aplikasinya mungkin kalau soal menggambar atau games mungkin tidak ahli, tapi kita bisa cari di Google atau YouTube untuk aplikasinya yang menarik untuk siswa. Kita sesuaikan juga dengan materi yang akan kita ajarkan. Artinya kita cari games apa yang bagus diterapkan ke siswa dan kita modifikasi atau kita sesuaikan dengan materi yang akan kita kasih ke siswa, begitu. Oke. Kalau dari segi materi sendiri, Bu, apa yang akan ibu lakukan? Dari segi materi artinya itu, Bu? Maksudnya begini, kan ibu tadi bilang akan memberikan materi-materi yang menarik dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya seperti apa, Bu? Apakah ibu mampu, potensi atau kemampuan ibu untuk mewujudkan itu apa? Potensinya mungkin untuk mewujudkan itu mencari inovasi di buku, internet, untuk mendapatkan materi-materi atau pemberian materi yang menarik untuk siswa. Ya, jadi intinya mencari di media sosial, di internet, hal-hal yang bisa ibu manfaatkan menjadi media pembelajaran maupun materi-materi pembelajaran yang bisa ibu lakukan, ya. Selanjutnya, Bu, dari semua itu, ketika ibu melakukan itu, kira-kira apakah ibu akan menemukan kendala atau masalah dari proses mencari media kemudian mencari materi? Kendalanya mungkin ada untuk medianya sendiri, karena tidak semua media itu bisa kita pakai atau bisa kita gunakan untuk mata pelajaran. Tidak semua media. Dan yang pertama mungkin itu medianya, yang kedua itu materinya mungkin, karena tidak semua juga kehidupan sehari-hari bisa kita kaitkan dengan materi yang akan kita ajarkan ke siswa. Yang ketiga motivasinya juga itu, Ibu. Motivasi terutama dari dalam diri siswa. Mesti memotivasi siswa, mungkin kita sebagai guru sudah melakukan, tapi kalau motivasi dari dalam dirinya sendiri itu yang tidak ada, itu yang sulit, Ibu. Mungkin kendalanya di situ. Oke, menggali motivasi diri siswa. Apa yang bisa ibu lakukan untuk menggali motivasi diri dari siswa itu sendiri? Untuk menggali motivasi dari diri siswa, mungkin kita ajak untuk cerita, berkomunikasi, supaya mencari tahu kendalanya sebenarnya apa yang membuat motivasi dia itu dalam belajar itu tidak konsisten, kadang turun atau naik. Kalau kita sudah mendapatkan, kita usahakan cari solusinya begitu. Iya, menggali motivasi dari siswa. Apakah ibu bisa melaksanakan itu? Misalnya membuat siswa itu lebih terbuka, misalnya? Mungkin bisa. Kita ajak bicara itu bukan sebagai guru dengan siswa, melainkan sesama teman. Mungkin dengan kita ajak dia berdiskusi, bercerita, sesama teman, mungkin dia bisa
eh, bisa menyampaikan masalah yang dia hadapi sebenarnya itu seperti apa, sehingga motivasi belajarnya itu tidak konsisten. Oh, iya. Jadi mencari tahu dulu apa penyebabnya, ya. Seperti yang Ibu tadi bilang, mencari tahu penyebabnya, kemudian membuat media-media pembelajaran yang menarik maupun materi yang menarik. Dari semua yang Ibu bicarakan itu merupakan solusi yang Ibu pikirkan, ya. Dari keseluruhan itu, apakah Ibu sudah mempertimbangkan kendala yang akan Ibu hadapi kalau misalnya Ibu membuat media, apa yang mungkin menjadi hambatannya di saat memilih materi, apa yang menjadi hambatannya? Apakah Ibu sudah memikirkan semuanya? Ya, sudah untuk hambatannya sendiri dari medianya, entah itu medianya atau materinya, kita sudah pikirkan itu. Untuk medianya, kendalanya yang akan dihadapi nanti seperti apa, kita sudah siap. Ya, jadi solusi dari semua permasalahannya ketika akan membuat media itu apa? Atau memang tidak ada kendala yang akan Ibu hadapi dalam membuat media? Kendalanya pasti ada, Bu, karena setiap media mungkin tidak bisa digunakan untuk materi ini, hanya materi-materi tertentu. Mungkin dengan mencari atau menggunakan media yang lain yang bisa kita gunakan, mencari media lain selain media yang sudah kita pikirkan untuk gunakan tapi nyatanya tidak bisa digunakan. Mungkin mencari media yang lain, materinya juga mencari materi yang lain yang Oh iya, jadi solusi dari Ibu kalau misalnya ada masalah, Ibu akan mencari media yang lain. Iya. Kalau ada masalah di materi, akan mencari media yang lain juga. Iya. Karena media dan materinya itu harus sesuai, karena media yang digunakan misal media games yang kita gunakan, tapi materinya itu tidak bisa digunakan untuk media tersebut. Jadi kita harus cari entah itu medianya yang kita ganti atau materinya. Ya, jadi harus ada alternatif media di materi lain, ya, Bu. Iya. Begitu ya. Dari skala pencapaian yang Ibu lakukan, kira-kira dari skala 1 sampai 10, usaha Ibu untuk meningkatkan motivasi siswa, baik dari segi pendekatan tadi yang Ibu maksud, kemudian dari menyiapkan media dengan materi, menurut Ibu skala yang akan dicapai keberhasilannya itu dari 1 sampai 10, keberhasilan yang akan Ibu peroleh sampai di mana, Bu? Keberhasilan yang diharapkan, yang kami harapkan itu 8 sampai 9. 8 sampai 9. Kami harapkan keberhasilannya seperti 8 sampai 9 ya. Kembali ke yang tadi dulu, saya tertarik dengan mendekati siswa. Kira-kira ketika ada siswa yang tidak mau terbuka dengan kepada Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Karena kan tidak semua siswa yang akan welcome dengan kita. Pasti ada beberapa yang tertutup. Apa yang dapat Ibu lakukan ketika Ibu menemukan siswa yang seperti itu? Ketika menemukan siswa yang tertutup seperti itu, mungkin seperti tadi kami mungkin kita ajak untuk bercerita berdua sesama anggap ceritanya sesama temannya, terus kita dekati perlahan-lahan dia. Mungkin dengan dengan kita mendekatkan diri kepada dia perlahan-lahan, dia akan terbuka dan welcome sama kita, sehingga apa yang menjadi permasalahan dia bisa dia ceritakan ke kita. Jadi mengganti peran guru sebagai teman. Iya. Baik. Jadi di antara 3 tadi solusi yang Ibu pikirkan, yang pertama kan mendekati siswa untuk membuka diri, terus yang kedua membuat materi menarik, kemudian yang ketiga membuat media. Dari ketiga solusi yang Ibu pikirkan,
solusi yang mana dulu yang akan Ibu lakukan? Solusi yang akan saya lakukan mungkin yang pertama itu pemberian materinya, materi yang mudah dipahami atau menarik untuk siswa. Mungkin setelah itu baru kita bisa gunakan medianya, dan dari situ juga kita bisa melihat siswa yang menutup diri dari teman kelasnya atau yang tidak terbuka. Baik. Lalu strategi yang Ibu akan lakukan untuk mencapai solusi-solusi tadi itu bagaimana Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan strateginya? Apakah Ibu akan merancang sendiri? Kemudian apa lagi seperti itu? Strateginya mungkin rancang sendiri. Kita cari materi media sendiri melalui internet, karena kita juga lihat lingkungan sekolah, lingkungan kelasnya, tergantung juga dengan lingkungan kelasnya. Jadi kita cari sendiri di internet dan kita sesuaikan dengan lingkungan kelas. Oke. Menurut Ibu ukuran kesuksesan dari rencana Ibu itu seberapa persen bisa berhasil meningkatkan kemampuan dan minat motivasi belajar dari siswa Ibu? Saya harap bisa mencapai 85%. 85% bisa memberikan motivasi bisa memberikan kepada siswa itu motivasinya agar tetap konsisten begitu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembicaraan ini apa ya Bu? Kesimpulannya untuk membuat motivasi siswa itu tetap konsisten atau semangat belajarnya tetap tinggi, mungkin dengan pemberian motivasi, pendekatan mengganti peran guru sebagai teman, pemberian materi yang mudah dipahami, dan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Iya, ada 3 ya. Selanjutnya komitmen Ibu untuk melaksanakan solusi yang Ibu telah capai, yang Ibu telah temukan saat ini itu seperti apa? Komitmen yang sudah dicapai saat ini itu maksudnya apakah Ibu berkomitmen akan melaksanakannya terus sampai siswa Ibu konsisten dalam motivasinya, ataukah Ibu hanya akan melakukannya sekali setelah itu stop, atau bagaimana? Mungkin kita akan lakukan terus, karena jika kita hanya melakukan sekali, mungkin siswa belum termotivasi, semangat belajarnya belum tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita lakukan itu terus menerus, pasti semangat belajar siswa itu akan meningkat. Jadi kita akan lakukan terus menerus, bukan hanya sekali. Ya, tapi berkali-kali sampai siswa itu menyadari dirinya sendiri dan mulai memahami bahwa apa yang Ibu lakukan itu berguna untuk dia. Seperti itu ya Bu, yang kalau yang saya tangkap. Selanjutnya menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan komitmen yang Ibu inginkan? Yang bisa membantu dalam mewujudkan itu mungkin dalam segi media. Yang pertama untuk pendekatan ke siswa dulu. Siapa yang bisa membantu Ibu? Pendekatan kepada siswa mungkin guru, mungkin teman terdekat dia, karena siswa yang menutup diri pasti memiliki teman terdekat. Mungkin melalui teman terdekat dia kita bisa melakukan pendekatan perlahan-lahan kepada dia. Kalau dari segi tadi media pembelajaran, siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan komitmen itu?
yang bisa membantu untuk mewujudkan itu dari segi media pembelajaran, mungkin guru iya, guru di lingkungan sekolah bisa membantu untuk media pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas tersebut. Oke. Jadi dari guru senior begitu maksudnya? Iya, guru senior. Guru senior atau guru mapel yang seruput atau bagaimana? Guru mapel, lebih tepatnya mungkin guru mapel yang serumpun, yang sesuai dengan materi mapel yang kita ajarkan. Oh iya, seperti itu. Terus kalau dari segi materi tadi bagaimana, Bu? Kan tadi media ya? Iya. Kalau dari segi materi, siapa yang bisa membantu Ibu? Yang bisa membantu mungkin guru senior yang guru mapel yang serumpun. Guru mapel yang senior yang serumpun dengan materi atau mapel yang kita ajarkan. Apa kira-kira yang bisa dibantukan dari teman guru senior tersebut? Mungkin yang bisa dibantu itu dari segi materinya, mungkin dia mengetahui cara cepat atau cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan materi ini yang belum kita ketahui. Kita bisa minta pendapat, minta bantuan dari dia. Terus kapan rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan? Rencana pelaksanaannya secepatnya kita akan laksanakan saat proses pembelajaran sudah aktif. Kita rencana secepatnya akan laksanakan itu. Jadi yang mana yang menjadi prioritas Ibu terlebih dahulu? Yang menjadi prioritas paling pertama mungkin pemberian materinya dulu. Pemberian materi yang menarik, yang mudah dipahami oleh siswa. Seperti itu ya, jadi memberi materi yang menarik dulu, baru kemudian menciptakan media pembelajaran, kemudian mendekati siswa tadi ya untuk menggali motivasinya. Jadi saya rasa Ibu sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Ibu sendiri. Ya, semoga apa yang Ibu pikirkan hari ini, yang Ibu temukan hari ini bisa Ibu laksanakan dan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa yang Ibu ajarkan. Iya. Saya rasa mungkin itu saja ya pembicaraan kita hari ini. Mungkin ketika Ibu menemukan hambatan atau mungkin menemukan masalah dalam proses pelaksanaannya, ya Ibu bisa menceritakan kembali ke saya. Untuk kita sama-sama mencari jalan keluarnya ya Bu.